Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang, 94.9 Kidis FM, good news for the family. Selamat siang, kalau di mana saja. Kembali hadir, bukan kembali. Dari tadi teman ya, seperti janji kami, media sosial kami akan hadir Pak Ipas yang berlokasi di Medan, betul ya Pak? Iya, Medan, Bu. Terhubung melalui aplikasi Zoom, sama pandu beliau. Selamat pagi menjelang siang Pak Pasar Dipa Sembiring, betul ya? Iya, pagi menjelang siang, Bu Indi. Tapi suaranya kecil loh, Bu Indi. Good. Kita suaranya kecil ya? Oke, sebentar. Iya, baik. Oke, baik. Iya. Iya, ini sudah lebih jelas. Oke, sudah ya, sudah jelas ya. Sudah lebih jelas, ya. Baik-baik. Ini tadi mikrofonnya apa namanya agak sedikit sedikit rewel. Baik, Pak Dipa apa kabar? Luar biasa pasti ya. Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Puji Tuhan kabar Iya, luar baik. biasa. Iya ini. Pak Dipa mau berbagi apa ini buat Good News Family semua di kesempatan siang hari ini kita punya satu program Inset di High Friend namanya ingatan baik ya. Ingatan baik tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup. Kita dibagi supaya Tuhan tambahkan lagi ingatan-ingatan baik yang lain ya Pak. Betul ya Pastor ya? Betul, betul. Iya. Silakan Pastor Dipa mau berbagi apa di kesempatan siang hari ini. Mungkin ada satu dua hal kondisi-kondisi yang menyesakan dan Tuhan melakukan satu apa namanya melakukan bagiannya mengerjakannya dalam kehidupan Pastor Dipa. Silakan dalam kondisi Ya, apa baik. waktu itu. Mm-mm. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat Radio Good News memberikan Yes. kesempatan buat saya untuk berbagi bagi para pendengar yang ada buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup saya. Nah, kalau saya ini dulunya seorang pecandu, Bu Indi. Oke, Ya, iya saya dulunya kalau seorang pecandu. gengnya Pak Vincent ya. Tapi oke, karena perubahan itu yang harus dibagikan. Silakan, Pak Dipa. Iya, Mm-mm. iya, dengan Pak Vincent 11-12, Bu, sama. Latar belakang Iya, oke. latar belakangnya Pak Dipa sama. tapi asli di Medan, Iya, saya asli. asli orang Medan. Mm-mm. Dan waktu apa namanya, waktu kena jadi pecandu itu lokasinya berada di mana? Tetap di Medan atau di luar kota? Iya, jadi kalau narkoba ini kan sebenarnya banyak jenisnya, Bu ya. Kalau di Iya. kota Medan itu sebenarnya yang namanya ganja itu cukup banyak beredar. Karena Mm, Medan itu kan provinsinya bersebelahan dengan Aceh dan Aceh itu kan tanamannya paling banyak yang namanya ganja di sana. ya. Jadi kalau masa-masa SMA yang namanya ngisap ganja di Medan ini biasa lah gitu, nggak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Oh, Nah, iya iya. Ya. setelah Mm. tamat SMA, saya keterima di Universitas Padjadjaran Bandung, jadi saya berangkat ke Bandung dan kuliah di sana tahun 93. Oke, ya. Ha-ha. Oke, tahun pertama dan tahun kedua kuliah saya itu baik, dan berikutnya pergaulan mulai semakin melebar ke kiri dan ke kanan, Mm-mm. dan tidak mengenal Tuhan secara utuh. Akhirnya kenal namanya satu narkoba. Kalau sekarang ini sudah jarang, tapi dulu itu sangat ramai di zaman saya itu namanya putau. Oke, ya. Ha-ha. Oke. Dan akhirnya saya menggunakan putau ini. Memang awalnya coba-coba gitu. Dan Mm-mm. setelah saya coba waktu itu saya ingat saya muntah-muntah. Dan Pertama teman kali saya Pak bilang, Lester ya. iya pertama kali. Dan teman saya bilang, salah, dosisnya ya sedikit dulu, dia bilang gitu. Nah, setelah Oh, dicoba dosisnya sedikit, ternyata rasanya itu pas. Besoknya dicoba lagi, dan akhirnya sudah terikat dan menjadi seorang pecandu. Dan kalau mm, pada saat itu tidak digunakan, rasanya kita sedang berada di dunia lain. Badan oh, itu terasa sakit, mm-mm. nguap nggak berhenti-berhenti, diare nggak berhenti-berhenti, selera makan nggak ada, tidur nggak bisa, pakai selimut kepanasan, buka selimut kedinginan, nggak ada yang pas, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi pada saat nanti saya peroleh itu putau dan saya suntikan, dan semuanya reda dan semuanya kembali normal.
selera makan muncul, diarenya berhenti, dan akhirnya saya tahu bahwa saya sudah Canduan. kecanduan. Iya, gitu. Dan Kalau akhirnya boleh kuliah tahu nih, berantakan. kuliah di semester berapa berantakannya pas tadi Pak? Eh, semester 5, semester 6, kuliah mulai nilai-nilainya sudah nggak mendukung lagi untuk menyelesaikannya dan terlibat dengan utang di mana-mana. Namanya juga Oh, seorang pecandu. Akhirnya saya telepon orang tua saya mm-mm, telepon orang tua, lalu saya bilang saya minta uang lah sekian. Ini kamu bolak-balik minta uang, dia bilang. mhm, Kali ini saya kalah judi, saya bilang. Ya mm, udahlah, nanti kami kirimkan dari Medan, dia bilang. Itu nelponnya saya pagi-pagi, Mbak Indi. Dan mhm. sore harinya saya kembali ke kos-kosan, rumah yang kami kontrak. Dan pada saat saya buka rumah yang dikontrak itu ternyata orang tua saya sudah di dalam. Oke. Nah, janjinya Mhm, kan uangnya aja yang datang, orangnya nggak usah kan gitu. mhm, mhm, Tapi mhm. ya orang tua saya tahu bahwa saya itu bukan seorang penjudi. Jadi dia curiga kok saya Ya. bilang saya kalah judi. Nah setelah kami ketemu, dia lihatlah tangan saya, itu banyak merah-merahnya semua bekas jarum suntik. Mhm, Nah akhirnya ya terkhusus mama saya, dia bilang, dia nangis. Mungkin mhm. waktu kecil dia gendong-gendong seperti ini, nanti Ya. besar jadi wali kota gitu ya. Mhm, Dan ternyata dia dapatin anaknya menjadi seorang pecandu. Dan mhm. akhirnya saya mengundurkan diri dari kampus itu, saya kuliah di Medan, kuliahnya cuma 1 bulan karena memang nggak bisa, tetap kembali terikat dengan narkoba yang satu ini. Gitulah kira-kira latar belakangnya, Bu ini. Baik, kalau Baik. boleh yang melatar belakangi Pak Pastor Dipa untuk kena itu cuman coba-coba ya, dan karena pergaulan saja. Artinya tidak tidak Iya, berasal dari family yang mungkin kurang perhatian, kurang kasih, nggak ada latar belakang itu sama sekali ya. nggak ada. Orang tua saya, bapak, suami istri mereka mesra, mereka baik-baik, mereka sayang sama orang anak-anaknya. Mm-mm. Dan semua pun kami keadaan baik, diperhatikan, diberikan kasih sayang. Cuman memang apa istilah bahasa sekarang itu kepo itu ya, rasa pengen tahu itu besar, Oh iya, dicoba, ya. dicoba ya gitu, rasa pengen tahu itu. Baik, Tapi memang ini mm-mm. bibit Silakan nakal lanjut. itu sudah ada di dalam. Iya, iya, betul. Jadi yang pengen saya sampaikan ke Good News Family ternyata yang melatar belakang itu banyak hal ya, Pak. Ada yang karena family, ada yang less love ya, kurang kasih sayang, kurang perhatian. Benar, Ada yang awalnya benar. berniat baik tetapi karena tidak diapresiasi, tidak diberikan respon yang baik dengan family, gitu kan? Itu juga bisa jadi. Tapi ternyata dalam keluarga yang baik pun juga ada tadi istilah Pak Dipa tadi meminjam istilah anak sekarang adalah kepo ya. Karena ingin Iya, tahu, kita pengen tahu. kemudian diajari dosis yang tepat, jadilah kecanduan. Pak Dipa ingat nggak kira-kira, Pastor Dipa ingat nggak kira-kira sampai berapa lama kan bisa sampai dengan edik kecanduan itu? Nggak sampai 2 minggu. Nggak sampai 2 minggu sudah bisa Iya, kecanduan ya? iya. Jadi waktu itu saya tahunya seperti ini. Eh, Awal mulanya itu kan supaya hemat itu kan menggunakannya di drug. Mhm, Artinya mhm, diletakkan putaunya di atas aluminium foil, dibakar mhm. dari bawah, asapnya itu yang dihirup. Gitu. Oh, ya. Nah, tapi supaya lebih hemat itu, ya digunakan pakai jarum suntik, dicampur dengan air, disedot pakai jarum suntik, disuntikan ke vena. Itu rasanya memang lebih nikmat dan lebih hemat biaya, karena nggak Oh, terbuang dia seperti kalau di mhm, drag asapnya kan bisa dihembus angin begitu. Nah, mhm, setelah 2 minggu itu malam itu saya mau tidur, badan saya kok nggak enak, gelisah gitu. Sampai mhm, pagi hari, Mbak Indi. Nah, mhm. pagi harinya saya cerita sama teman, coba kamu gunakan ini nih. Begitu saya gunakan, badan saya mulai terasa enak. Disitulah saya tahu. Dan itu hanya Oh, nunggu 2 minggu saja. hanya 2 minggu ya. Itu waktu gunakan ini suruh bayar atau dikasih free itu Pak? Bayar ya pastinya ya. Awal-awalnya free, karena sama Mhm, sesama teman kan gitu kan. mhm, mhm. Yuk kita cobain yuk gitu. Tapi setelah kita mulai terikat, ya kita harus jumpai bandarnya dan kita harus bayar. Oh, nah ini Good News Only ya. Jadi, ah, cukup
Menyesakan karena melatar belakangi macam-macam. Nah, Iya, setelah pulang ke Medan, Pak, itu papa mama kan jemput ya, iya, iya, menjemput Pastor Dipa dari Bandung, kemudian harus pamit dari kampus, lalu iya, balik ke Medan. Itu yang iya, terjadi bagaimana? Karena kan sudah dalam kondisi yang eh, kecanduan ya, iya. Nah, orang mengantisipasi. tua saya kan masih polos, kan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Lalu saya bilang, biar saya permisi dulu sama teman-teman saya bilang. Nah, Oke. saya Ya. keluar, rupanya saya beli lagi, saya simpan buat stok saya. Hmm. Nah, jadi gitu sampai di Medan, 3-4 hari pertama di Medan, stok saya cukup lah untuk di Medan. Dan di Mm. samping itu saya mulai keluar cari tahu, apakah di Medan juga sudah mulai ramai sama seperti di Bandung. Dan Hmm. ternyata sama, bandar narkoba melebarkan sayap ke kota-kota besar, dan di Ya. Medan pun sudah mulai ramai. Mhm. Jadi akhirnya tetap menjadi pecandu. Ini. Berapa lama setelah sampai di Medan ini, Pak Dipa? Pastor Dipa. Me- Maksudnya berapa lama Eh, menggunakan iya, di Medan? betul, iya. Sampai Cukup orang lama. tua tahu, sampai orang tua tahu bahwa Pastor Dipa ini ternyata kecanduan, gitu ya. Tahu, Dan tahu. masih waktu sudah pulang. Iya, tahu. Jadi waktu di Bandung pun mereka sudah tahu karena mereka lihat di tangan saya penuh dengan jarum suntik, dia suruh undurkan diri di Medan dan dia pikir di Medan baik-baik saja karena mereka juga tidak jaga dengan barang-barang yang ada. Jadi mereka nggak tahu kalau terkhusus ibu saya uangnya hilang sedikit demi sedikit dia nggak tahu gitu. Nah, Mhm. akhirnya dia dapatin bahwa fisik saya semakin kurus seperti itu dan kadang-kadang bisa nggak pulang dan kecurigaannya semakin tinggi. Mhm. Dan satu kali dia ajak saya keluar kota dan dia nggak ada kasih pegang uang. Di situ dia mau lihat dia lihat reaksi saya. Dia Mhm. lihat saya mulai keringetan, dia lihat saya gelisah, nggak tenang gitu. Dan akhirnya Mhm. dia tahu bahwa anak saya semakin parah keadaan. Mhm. Lalu dia berkata seperti ini, ya udahlah kalau gitu kamu gak usah di kota Medan. Dia belikan saya eh, sawit, Mbak Indi. Tapi Mhm. ya nggak terlalu luas lah Mhm. di Riau sana. Supaya saya di kebun-kebun sana, nggak di kota besar. Mungkin sana saya baik-baik saja, dia pikir seperti itu. Mhm. Lalu dia belikanlah kebun sawit yang sudah berbuah. Lalu Mhm. saya diletakin di sana. Jadi dia pikir saya baik-baik saja di sana, orang tua saya di Medan. Nah, Ya. setiap panen kan buahnya kan saya jual, uangnya saya terima. Ya, Saya apalagi stop, sawit ya, Pak. Iya. iya, saya stop bus malam, saya naik bus malam ke Medan. Saya Mhm. habisin, saya belanjakan di Medan, saya balik lagi ke sana. Karena dari sana ke Medan itu hanya butuh waktu sekitar 14 jam. Jadi Mhm. saya berangkat sore hari, pagi sampai di Medan, saya belikan, nunggu berapa jam di Medan, saya balik lagi ke sana. Tanpa pernah singgah di rumah gitu. Mhm. Jadi orang tua saya pikir saya baik-baik saja di sana. Nah, tapi waktu itu mereka sidak lah. Mhm. Ya. Mendadak mereka datang ke sana dan dia lihat itu kan kalau bekas disuntik kan langsung kelihatan itu merah-merah kan ya. Mhm. Nah, jadi dia lihat ini luka baru gitu, bekas suntikan baru ini. Mhm. Lalu dia tanya, jadi mana uang sawit kamu? Dia bilang gitu kan. Mhm. Karena di sana kalau kita pegang uang kan nggak ada mau beli apa-apa, namanya juga dikebunkan kan kayak gitu. Apa yang mau Iya. dibeli? Nah, Mhm. harusnya kan kalau tabungan itu ada, ternyata nggak ada sama sekali. Nah, akhirnya karena saya nggak bisa ngasih alasan lagi, ya saya terus terang bahwa setiap panen saya pergi ke Medan malam-malam. Mhm. Gitu. Tapi keberanian untuk jujur juga ada ya Pak, karena memang orang tuanya baik kan, jadi tidak takut untuk menyampaikan sesuatu yang pun itu adalah sebuah kesalahan besar ya. Ya, memang Mm-mm. kami 4 bersaudara, Bu. Mm-mm. Jadi Ya, saya Pak, itu sendiri Pak lagi. Sadipa usia anak keberapa? Saya anak kedua. Oke. Jadi 4 bersaudara, 3 orang perempuan, saya sendiri laki-laki. Oke. Ya. Jadi kalau bapak saya bilang kalau ini mamanya si Dipo ini suka kali dari belakang tangan ngasih sesuatu sama Dipo gitu. Mhm. Artinya mama saya sangat manjakan saya gitulah.
yang Iya, dimaksudkan karena oleh bapak saya. anak Suka ngasih lagi uang satu-satunya diam-diam ya. tanpa tahu dia gitu. Jadi memang kalau buat ibu saya nggak pernah takut untuk terus terang karena saya tahu eh, kadar marahnya itu sampai mana saya tahu. Iya, Ya, semaksimal mau setinggi-tinggi yang kemarahannya tahu paling cuman segitu gitu ya. ya, Pak. Iya, Paling oke. paling sampai cubit aja gitu kan. Tapi kalau udah besar kan nggak mungkin dicubit gitu. Jadi nggak Iya. pernah. Mm-mm. Baik. Nah, setelah itu Pak Sripo setelah berapa tahun berhenti dan kemudian apa yang menyebabkan keinginan berhenti itu? Siapa yang Nah, memotivasi ya ini dalam kondisi apa begitu? ya baik Bu Indi. Nah ternyata akhirnya orang tua saya mulai cari Tuhan segenap hati. Mhm. Sebelumnya, Jadi sebelumnya ya mereka ya gereja, tapi sekedar rutinitas saja. Hati oke. lapar, hati haus, hati rindu sama Tuhan itu jauh lah. Jadi Mhm. mereka satu kali ikut KKR Mhm. di gereja, di sebuah gereja di Medan ini. Ya, Dan setelah pada tahun KKR, berapa Pak? Pak Sardipa ingat? ingat tahun 98, 99 seperti itu. Mhm. Oke, baik. Mhm. Lalu setelah selesai KKR, mereka jumpai pendeta yang khotbah. Mhm. Lalu mereka bilang, saya minta doa, anak saya kecanduan narkoba. Mhm. Nah, Pak pendetanya itu waktu itu bilang seperti ini, Bapak mau anak Bapak sembuh? Gitu. Mau, kata Bapak saya. Kalau Bapak mau anak Bapak sembuh, Bapak harus bertobat, dia bilang. Mhm. Sehingga Bapak saya tersinggung. Loh, anak saya yang kecanduan narkoba, kok saya yang disuruh bertobat? Gitu. Oke. Akhirnya dia tinggalkan itu pendeta. Mhm. Nah, di perjalanan pulang, mama saya bilang, Pak kan yang diminta cuma suruh bertobat supaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena pada saat itu dia seorang penatua di sebuah gereja. Gitu. Jadi dia tersinggung kalau Mhm. dibilang dia disuruh bertobat. Mhm. Tapi akhirnya dia mulai belajar rendah hati. Mhm. Mungkin dia pikir selama ini dia tahu semuanya. Mhm. Tapi rupanya dosa Bapak ditanggung sama anak. Dia dapatin itu ayat di firman Tuhan. Mhm. Akhirnya mereka mulai sungguh-sungguh segala hati cari Tuhan. Dan Tuhan mulai bekerja dan Tuhan buka jalan. Mhm. Ada seseorang dia sekolah Alkitab di TSOA waktu zaman masih Pak Pendeta Petrus Agung masih ada. Ya. Jadi dia bilang di Semarang itu ada rehabilitasi narkoba, namanya Rumah Damai. Ya. Jadi saya ditawarkan untuk ke sana. Mhm. Saya bilang, saya bilang iya, tapi saya belum mau juga berangkat. Mhm. Nah satu kali Bu Indi, malam-malam itu saya habis pakai narkoba ini, saya mau pulang ke rumah. Tapi saya takut nanti ketemu orang tua saya, terkhusus ibu saya, dia nanti jadi nangis gitu. Dia Ini lihat waktu muka itu saya sembab, Pak Sardipa di mana? Di masih di sawit Medan, itu? masih di Medan. Oh, di Medan. Oke, Enggak, udah baik. di Medan. Nah, ini saya nggak Ya. dipercaya lagi di sawit itu. Oh, iya. Sudah di Udah Medan nggak lagi dipercaya ya. lagi. Ah, saya pulang dalam keadaan sembab, muka mata merah gitu. Nanti orang tua saya nangis. Ya udahlah, saya tidur di rumah kakak. Saya pikir. Mhm. Jadi saya ke rumah Kakak kakak tapi saya. nggak tahu Pak. Kakak Dia Pak tahu, Sardipa dia tahu, nggak tahu. dia tahu, Tahu. Oh, dia tahu, oke. dia tahu. Mhm. Jadi saya tidur di rumahnya. Dia juga malu sebenarnya sama suaminya. Ya Mhm. udahlah tidur sana pergi ke kamar tamu dia bilang. Saya Mhm. masuk ke kamar tamunya itu sekitar jam setengah satu malam, Mbak Indi. Iya. Saya Mhm. dengar suara, saya dengar suara. Dan suaranya itu menyebutkan sebuah ayat di Alkitab dan ayat itu sangat tidak terkenal gitu. Nggak Mhm. biasa kita dengar. Mhm. Dia bilang begini, Roma 15 ayat 17. Saya lihat keliling, loh, nggak ada orang, saya pikir. Mhm. Saya tidur. Nah Mhm. besoknya saya bangun, saya pulang ke rumah, saya masih ingat. Akhirnya saya cari Alkitab. Saya Mhm. buka, ternyata dia bilang begini, aku bermegah oleh karena pelayananku terhadap Tuhan, sebab Tuhan telah memilih aku untuk memberitakan Injil, baik kepada orang Yahudi maupun bukan kepada orang Yahudi. Lalu saya pandangi ayat itu. Kayaknya Tuhan ini salah. Masa Mhm. aku dipanggil untuk memberitakan Injil? Saya Mhm. tutup, saya bilang saya tolak ini dalam nama Yesus. Gitu. Padahal waktu Mungkin itu secara secara Pak Sardipa bukan yang rajin baca Alkitab atau sudah bukan, rajin tuh? Bukan enggak, ya. enggak, enggak, Tetapi enggak dengan rajin. jelas ayat itu Pak Sardipa terima ya. Iya, Mhm. enggak, tidak saya terima. Karena dia bilang, aku telah memilih kamu untuk memberitakan Injil, katanya.
Saya ini pecandu narkoba, nggak pernah cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tutup Alkitabnya, saya abaikan. Ya. Nah, akhirnya karena sudah keadaan semakin parah, saya pulang ke rumah tidak ada lagi yang mau ngobrol dengan saya. Adik-adik saya semuanya tutup pintu kan gitu kan. Karena kadang-kadang perhiasannya juga bisa hilang saya bikin Mbak ini. Tapi syukurlah sekarang semua sudah baik. Iya. Nah, Iya. akhirnya saya tahu tentang rumah damai ini, saya berangkat ke sana. Mhm. Ya, puji Tuhan, waktu itu masih hidup ya Pak mendiang Pak Ya. Mulyadi. Ya. Jadi kami Almarhum. ngobrol, Mhm. dia ceritakan tentang Yesus dan dia doakan, saya terima Yesus lah waktu itu Ya. sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah Mhm. waktu itu Mbak Idi, Mhm. seharusnya saya itu 1 minggu itu nggak bisa tidur, seharusnya. Tapi malam itu, Biasa waktu terjadi saya, seperti itu ya. iya Heeh. harusnya seperti itu. Kalau Mhm. sakau ketagihan itu. Nah Mhm. tapi malam itu saya dikasih sebuah kamar, ini tempat tidur kamu. Saya baring-baring jam setengah 8 malam. Saya tertidur. Mhm. Hari kedua pun saya tertidur. Dan tidak Mhm. pernah tidak tertidur kecuali saya putuskan begadang nonton bola. Ini. Tapi Mhm. malam itu dan seterusnya saya mengalami Tuhan. Loh ini luar biasa saya pikir. Ya. Nah, hari yang ke-20, Mbak ini, Mhm. di situ ada peraturan. Mhm. Kalau 1 bulan, si anak belum ada 1 bulan di situ, keluarga atau orang tuanya nggak boleh telepon. Mhm. Nanti anaknya bisa bilang, jemputlah aku tempatnya begini-begini gitu. Tapi kalau 1 bulan mungkin sudah mulai merasa nyaman. Nah, Mhm. hari itu adalah hari yang ke-20, hari ke-21. Pagi hari saya bangun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memang ada, Engkau hidup dan berkuasa, malam hari ini Tuhan atur cara orang tua saya telepon saya. Mhm. Ya. Dan jam 9 malam, waktu itu masih handphone masih jarang tahun 2000. Mhm. Ya. Masih pakai telepon rumah. Mhm. Jadi jam 9 malam teleponnya itu ring. Mhm. Dan diangkat oleh stafnya, mentornya. Dan dari Medan bilang, saya orang tuanya Dipo Sembiring, boleh nggak bicara dengan anak saya? Gitu. Oh Mhm. sebentar ya Tante. Stafnya juga lupa kalau saya belum ada 1 bulan. Saya Mhm. dipanggil ke bawah, saya naik, saya angkat gagang teleponnya dan saya dengarkan. Waktu dibilang halo, saya terkejut. Ya. Ini mama, saya pikir gitu. Mhm. Ya. Tadi pagi barusan saya tantangin Tuhan, supaya malam hari ini telepon, dan ternyata telepon. Ya. Akhirnya saya selesaikan percakapan saya tutup Mhm. gagang telepon. Nah biasa para pecandu itu pesimis Mbak ini, Mhm. tentang masa depannya. Ya. Tapi malam hari itu kok saya yakin sekali. Urusan sepele saja, Tuhan mau urusin hidup saya pikir. Urusan telepon, kan urusan sepele itu. Ya. Tapi Betul. itu pun Tuhan mau urusin. Apalagi masa depanku, saya pikir. Mhm. Akhirnya saya jumpai almarhum Pak Mulyadi dan saya bilang, kami manggilnya Papi, Pi, Ya. saya mau sekolah Alkitab, saya bilang. Loh Mhm. kenapa, Dit? Iya, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Karena saya Praise. teringat Roma 15 ayat 17 tadi itu. Akhirnya saya sekolah Alkitab di TSOA di sana, yang waktu itu ya direkturnya almarhum Pak Petrus Agung. Mhm. Setelah saya selesai sekolah Alkitab, rupanya diam-diam orang tua saya juga di Medan bangun gereja, Mbak. Oke. Ya. Nih, bapak saya punya sakit jantung, Mhm. tapi tanpa operasi dia pulih, dia sembuh dari sakit jantungnya. Ya. Dan saya juga akhirnya pulih dari narkobanya. Mhm. Mama saya itu berdoa sama Tuhan. Tuhan kau baik sekali. Suamiku sudah sembuh, anakku juga sudah pulih. Apa yang Mhm. bisa kami bikin untukmu Tuhan? Ya. Lalu dia merasa di dalam hatinya bahwa Tuhan berkata supaya dia bangun sebuah gereja, supaya banyak orang datang beribadah sama dia. Jadi Mhm. diam-diam dia bangun gereja. Mhm. Saya juga diam-diam di sana sekolah Alkitab pulang hari. Ya. Pagi hari pergi ke TSOA, sore hari pulang gitu. Nah, setelah selesai program saya di Rumah Damai, saya pulang ke Medan. Ya. Sesampainya di Medan, gerejanya juga sudah tinggal 10% lagi. Mhm. Lalu saya tanya sama orang tua saya, ini mama bangun gereja siapa nanti jadi pendetanya? Saya bilang, Mhm. bapakmu, dia bilang gitu. Ya udah nanti saya dukung buat Mhm. pelayanan anak-anak mudanya. Saya bilang. Mhm.
Dan akhirnya kami daftar ke gereja, ke Mhm. karismatik. Dan Mhm. pada saat kami daftar di gereja itu, ternyata bapak saya nggak diterima menjadi seorang gembala. Mhm. Karena di saat yang sama, dia seorang penatua di gereja yang berbeda. Iya. Lalu dia bilang kepada saya, ya udah, kamu aja lah yang jadi gembala. Nah, waktu itu usia saya 30 tahun, Mhm. bekalnya cuma sekolah TSOA Pak Petrus Agung, dan akhirnya Mhm. saya menggembalakan. Ya puji Tuhan Mbak ini, sampai Mhm. sekarang sudah berjalan, sudah genap 20 tahun. Waktu itu Praise tahun God. 2003, dan sekarang Ya, 2023. luar biasa. Ya, Aduh, ya ampun, hebat saya sekali. teringat, Ya, silakan. ya, Ya, saya teringat sesuatu Mbak ini. ya, Jadi waktu saya sekolah Alkitab namanya TSOA ini, setiap minggu pengajarnya itu berbeda. ya. Nah, minggu ini yang mengajar itulah Pendeta Adi Sutanto. Dan Mhm. Bapak ini adalah Ketua Sinode Gereja JKI. Ya, betul beliau. Lalu Bapak ini berkata seperti ini, besok hari Jumat, kalau kalian punya pertanyaan, tulis dalam kertas, biar nanti saya jawab. Mhm. Lalu saya tulis di kertas, Kamis malam, Pak, Mhm. saya punya pertanyaan. Saya pernah dengar suara Tuhan, tapi dalam keadaan mabuk, saya bilang. Mhm. Dan suara Tuhan yang saya dengar itu adalah panggilan untuk melayani dia, menjadi seorang hamba Tuhan. Gimana menurut pandangan Bapak? Akhirnya besok dia bacakan di depan seluruh kelas, seluruh Mhm. siswa. Dia bilang, ini ada pertanyaan seperti ini. Dia mendengar suara Tuhan pada saat dia sedang mabuk, dan dia bertanya, apakah itu benar-benar sebuah panggilan untuk melayani Tuhan, karena dia dalam keadaan mabuk. Lalu Pak Adi Mhm. bilang begini, buat kamu siapapun yang nanya ini, malam hari itu mungkin kamu mabuk mendengar suara Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mabuk manggil kamu. Ya, ya, betul. Dalam kesadaran penuh karena yang spiritnya kan tidak mabuk ya, Pak ya. Iya, Yang mabuk iya, itu kan jiwanya gitu ya, tapi spiritnya iya, itu tetap bisa diajakin bicara sehingga itu pun eh, Pastor Dipa juga tetap mengingatkan ayat itu Roma 15 itu luar biasa sekali. iya, Juga baru tahu ada yang mendapatkan ayat ini ya. Saya Pak iya. Adi, saya tahu beliau, saya pernah jumpanya putrinya, Pastor Oh, Lily. oke. Betul. Iya, Ya, iya. ya. Oke, Berarti baik. mereka di Ungaran ya, pelayanan. Iya, betul. Iya, Istri dari Pastor Anton Sidarta. betul. Tidak, Pak. Iya, Iya, ya. iya. Itu Pastor Dipa. Jadi, Yang luar biasa sekali adalah pertanyaan saya waktu ke Semarang itu Pastor Dipa diantar sama papa mama nggak atau berangkat sendiri? diantar, Diantar ya. diantar, Karena tidak diantar. mungkin tidak diantar ya oleh orang tua ya. Iya, dan terakhir sekali itu saya masih menggunakannya di Gambir. Di Gambir, Gambir. Gambir. Stasiun Oke, kereta api Gambir. Iya. Di Gambir pada Ya, waktu situasi seperti apa? jadi kan orang tua saya ngantar saya, Iya. pesawatnya mendarat, kami Mm-mm. sebentar cari makan siang di Jakarta, dan Mm-mm. akhirnya kami naik kereta api itu dari Jakarta ke Semarang. Masih ada waktu 2 jam. Saya bilang, saya permisi sebentar, saya cari makanan minuman. Padahal saya pergi ke Jalan Jaksa di Kebun Sirih, karena di Mhm. situ pun tempat main saya juga dulu untuk cari namanya Putau ini. Mhm. Jadi saya beli, dan akhirnya kami masuk kereta api, saya masuk ke kamar mandi, toilet kereta, saya gunakan di situ, dan itulah yang terakhir kali. Masih tetap curi kesempatan ya. Masih tetap curi kesempatan. Jadi Ya, waktu waktu kami itu. Mm-mm. sampai di rumah damai, memasuki pintu rumah damai itu, orang tua saya sudah wanti-wanti. Dia bilang begini, ini untuk yang terakhir kalinya kami mau bantu kamu. Tapi kalau kamu ini pun nggak bertobat juga, kayaknya kami sudah nggak berdosa lagi sama Tuhan. Karena sudah puluhan kali kami coba, dia bilang. Jadi ini untuk yang terakhir kalinya. Ya puji Tuhan, yang Ya. terakhir kalinya itu di situ berhasil. Dan saya tidak pernah kembali lagi. Dari saat itu sampai sekarang ya sudah hampir 22 tahun saya lepas dari. Luar biasa sekali. Saran dari Ya, Pastor Dipa untuk Good News Family semua yang mungkin tidak mengenal dan apapun itu, apa sih sebenarnya yang apa namanya yang
pemicu yang membuat Pastor Dipa benar-benar ingin berhenti? Karena pada waktu itu hari pertama bisa tertidur, kedua bisa tertidur, itu juga satu yang amaze banget kan, hal yang mujizat buat Pastor Dipa yang secara adalah sudah kecanduan tetapi ternyata bisa tidur tanpa bantuan apapun ya. Benar. Iya, Seperti baik. itu. Jadi Apa sih yang ini, membuat Pastor Dipa bisa seperti itu? Bisa stop seperti itu? Keinginan kalau atau saya memang sendiri, sudah situasi? Mm-mm, kasih sayang Tuhan yang baik sekali tuh sama saya, Mbak ini. mm-mm, Iya, kasih sayangnya itu. mm-mm, mm-mm. Dia dia tetap setia. Ya, Meskipun di saat-saat saya yang sulit itu seharusnya saya yang harusnya lah ya, saya tidak bisa tidur, ya, bisa mm-mm, muntah, ya, diare nggak berhenti-berhenti, tapi semuanya itu jadi adem gitu. Saya bisa ya, tidur malam itu. Dan waktu saya berdoa, saya minta orang tua saya malam telepon, dia mm, telepon gitu. Jadi kasih setia Tuhan itu, kasih sayangnya itu buat saya, yang membuat saya kayaknya nggak maulah sakitin hati Tuhan lagi balik-balik menjadi pecandu. ya. Itu luar Nah, dan biasa yang sekali karena tidak tanpa melewati penderitaan. Kecanduan itu iya, kan sangat menderita ya. Itu sangat menderita. iya, dan malam hari pertama, kedua dan seterusnya bisa tidur dengan baik ya. Itu Iya, sempat konsultasi ke mentor, ngobrol dengan Papi Mul gitu juga, almarhum Papi Mul nggak pas dibawa. Kok saya baik-baik aja ya gitu. iya. Jadi di zaman itu Mbak ini memang kuasa Tuhan itu nyata di rumah Hmm, damai. ya. Memang kami punya di sana Hmm, itu dibawa untuk berdoa pagi siang malam Mbak Indi. hmm, hmm. Jadi akhirnya kuasa Tuhan nyata lah. Banyak yang mengalami mujizat di sana. Ya, Kayak gitu. ya. Percaya nggak cuman Pastor Dipa ya, tapi banyak sekali yang singgah Iya, di sana. Memang itu juga dari foundernya juga meng-create tempat tersebut memang jadi tempat pemulihan ya. Jadi memang benar. Tuhan bekerja di sana dengan segala tujuan baik, visi misi dari pendirinya juga ya Pastor Dipa ya. Oke, Oke, siap. Mbak ini Yes, eh, saya harus ambil charger sebentar. Rupanya eh, baterai saya mulai lowbat nih. baik. Iya, iya. Ah, Boleh. Atau mau langsung closing Pastor Dipa? Masih ada yang ingin disampaikan? Kalau masih ada yang ingin disampaikan boleh ambil charger. Atau mau kasih closing statement? Boleh. ya, ya terserah Mbak Indi aja. Saya masih punya waktu kalau mau apa. Masih ada waktu. Boleh kalau masih ada Masih. waktu ambil charger aja Pak Ya, Pastor. baik, baik. Ya, itu jadi Gun Solia banyak yang melatar belakangi kecanduan itu nggak melulu tentang kondisi family yang berantakan, less love, kasih sayang yang kurang atau apresiasi yang kurang dari keluarga tentang upaya si anak, tetapi juga dari keinginan dari coba-coba bisa. Tapi menarik ya dari apa yang dilewatin oleh Pasar Dipa karena berawal dari keinginan, bukan berawal dari sakit hati, bukan berawal dari kemarahan gitu ya. Jadi sangat mudah meskipun tetap curi-curi waktu untuk apa namanya? Untuk pakai lagi, tetapi ketika mamanya bilang ini adalah waktu terakhir, ternyata Tuhan bekerja ya, campur tangan dalam apa yang diputuskan oleh orang tua dan juga Pesadipa yang bersedia untuk ada di singgah di Rumah Damai Semarang. Jauh kan Medan ya, Medan, tapi ini bisa untuk apa namanya? Bisa memperoleh pemulihan ya. Kita nanti akan lanjut sedikit lagi dari apa yang ingin sampaikan Pastor Dipa nih. Pasti yang pasti sih banyak ya dari yang sudah dilewatin dan dikerjakan seperti itu ya. Yang sudah diterima juga nanti coba kita kembali tanya dengan beliau ya. Ya, saya sudah kembali, Pak Indi. Siap. Baik, Pastor Dipa. Ini hal yang Ya, menarik ya. Jadi ketika
dari pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan. Tadi saya sampaikan kepada pendengar nih untuk Good News Family semua bahwa Pastor Dipa karena berangkat dari hanya rasa ingin tahu, kemudian bukan berangkat dari rasa marah, rasa kecewa, rasa apa segala macam, tidak melatar belakangi itu, sehingga ketika berhenti pun juga ternyata begitu mudah ya. Puji Tuhan, dari seorang yang kecanduan begitu mudah dipulihkan, itu hal yang tidak semua ya, ini juga privilege ya. Bersyukur banget. Dan kemudian saat ini sudah mengembalakan, itu juga jadi bagian dari ketika sudah mendapatkan pemulihan, akan janji juga nggak sih Pastor? Kemudian setelah dijelaskan oleh Pastor Adi, langsung mengambil janji untuk mau gitu. Kapan? Ya, jadi Sudah waktu ya itu waktu hati itu ya. saya semakin mantap, hati saya untuk melayani Tuhan. Semakin Gitu. mantap Jadi karena udah memutuskan ya ngambil semakin mantap, PSOA ya. Mm-mm. iya, Mm. semakin mantap melayani Tuhan. Dan ternyata di Medan Tuhan bekerja melalui orang tua saya, diam-diam dia bangun sebuah Iya, gereja. nah Jadi ini kayak semuanya match gitu. kayak align gitu ya. Semuanya kok Iya, sudah nyambung. dipersiapkan, semua pekerjaan baik gitu ya. Dan Iya. sampai saat ini Tuhan juga menyertai pengembalaan Pastor Dipa. Pastor Dipa, ada lagi yang ingin disampaikan setelah berkomitmen untuk melayani, yang dilewatin apa? Saya percaya tidak semuanya mulus, tetapi keyakinan tentang penyertaan Tuhan itu yang membuat semuanya boleh dilewati dengan ucapan syukur ya. Jadi saya pernah ada satu momen yang saya pikir ini luar biasa Mbak ini. Jadi Ya. kayaknya buat siapapun yang mendengarkan ini, Mhm. kayak ini jurus paling ampuh saya rasa. Jadi di tengah-tengah pelayanan ini, saya mesti sering mondar-mandir ke Riau Mhm. untuk urus sawit itu tadi. Ya. Nah, jadi waktu itu saya pulang dari sana, saya stop bus malam, Mhm. saya turun di kota Medan, dan sampainya itu jam 6 pagi. Jadi masih gelap, Mhm. saya cari warkop, Mhm. saya cari minuman hangat, saya minum bandrek. Mhm. Nah, setelah setengah 7, kendaraan mulai ramai, karena di Medan kan lama terangnya, Mbak, ini nggak kayak di Jawa kan ini. Ya. Nah, saya lihat sebuah angkot. Nah, Mhm. ini ke daerah saya pikir. Saya stop, saya duduk, dan ternyata saya diikutin oleh seorang pemuda. Mhm. Dia duduk di depan saya. Waktu mata-mata saya menoleh ke arah sopir, saya balik lagi lihat dia, dia bilang, Bang, ini gaya orang Medan ini. Lai, Mhm. gitu. Boleh nggak Lai? Saya pindah di samping Lai, katanya. Oh boleh, silakan. Kenapa? Ini di samping saya ada ludah. Dan ternyata waktu saya noleh ke depan, dia ludahin sendiri bangkunya supaya dia punya alasan pindah di samping saya. Mhm. Dan ini Mhm. adalah copet. Oh. Angkotnya jalan lagi, naik lagi dua orang. Mhm. Yang satu duduk di sebelah saya, jadi sudah ada dua orang di sebelah kiri saya. Yang satu di depan saya. Dan ini Mhm. satu komplotan, tapi pura-pura tidak kenal. Iya. Naik lagi satu orang lagi, pincang. Tapi ini pura-pura pincang. Tapi aktingnya jago, kayak betul-betul pincang. Saya juga nggak ada sutradara di angkot itu. Kok nggak ditawarin main film bisa gitu. Nah akhirnya mereka kerjasama, yang pincang minta tolong supaya kaki saya dilurusin untuk mengganjal kakinya yang pincang itu. Ya saya polos-polos aja lah, namanya orang ada minta tolong, saya lurusin kaki kiri saya. Tapi tujuannya sebenarnya cuma satu, supaya kantong saya itu nggak terlipat. Mhm. Ya. Kalau kaki jadi lurus kan nggak terlipat kan. Gitu. Nah, orang yang kedua di sebelah kiri saya ternyata mengambil sesuatu dari kantong saya yang saya nggak terasa sama sekali. Mhm. Karena yang pincang ini mempraktekkan, dia pegang paha saya, tadi malam saya ke tukang kusuk, cara kusuknya begini, dia bilang. Dia goyang-goyang kaki saya. Jadi nggak terasa, handphone saya sudah diambil. Nah, setelah Mhm. diambil satu demi satu mereka turun. Dan seorang ibu di situ bilang, Pak, itu tadi copet loh Pak. Dia bilang, masa iya Bu? Iya itu tadi copet itu. Kerjasama semua. Coba Bapak periksa dompet Bapak. Nah saya periksa, ya puji Tuhan dompetnya ada. Lalu saya Mhm. periksa kantong depan. Oh Tuhan ternyata hilang handphone saya. Jadi pagi itu saya kehilangan handphone Mbak ini. Mhm. Saya pulang ke rumah, hati saya marah. Hati saya marah. Saya masuk kamar, saya lihat handphone saya yang satu lagi.
Nah, waktu saya lihat handphone saya satu lagi, saya langsung ketik sesuatu, saya berdoa sama Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan, sebelum dia jual handphone saya, dia baca SMS saya ini. Saya bilang. Lalu saya marah-marah Mbak ini di situ. Pokoknya segala kemarahan, segala jenis binatang yang ada di kebun binatang, saya masukin lah di dalam itu. Nah, akhirnya Tuhan bilang, kau ini kan anak Tuhan. Berapalah harga handphone? Ini Bapak di surga kaya lah bisa ganti handphone. Kok marah-marah seperti itu? Ya kita kan punya kasih. Gitulah di Mhm. dalam hati itu Ya, ngomong. Akhirnya saya ganti kata-katanya Mbak ini. Lalu saya belum bilang sempat seperti itu. dikirim ya. Belum sempat dikirim. Saya tukar, saya hapus, Tuhan. diedit Heeh. lagi. Lalu saya Mhm. bilang, wah hebat kalian ya. Saya bilang, kalian bisa ngambil handphone dari kantong saya nggak terasa sama sekali. Tapi kalian sudah copet handphone pendeta loh, saya bilang. Tapi nggak apa-apa. Kalian jual lah handphonenya. Pakailah uangnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi setelah itu jangan jadi copet lagi. Karena sudah copet handphone pendeta, bertobatlah saya bilang. Dan biasa kalau kita SMS, WhatsApp kan itu GBU kan Iya. gitu biasa. Mhm. Iya. GBU saya pikir. Iya. Heeh. Nah, ternyata pesannya nggak masuk karena handphonenya di sana dimatikan. Mhm. Sore harinya Mbak ini, Ya. saya sedang bekerja, handphone saya yang pakai SMS tadi bunyi menandakan ada SMS masuk dari luar. Iya. Lalu saya buka, ternyata Mhm. yang SMS saya itu handphone saya yang hilang tadi. Oke. Loh, ini kan handphoneku yang hilang tadi SMS aku, saya pikir. Lalu saya buka, ternyata Mhm. si pencopet SMS saya. Mhm. Lalu dia bilang begini, saya baca tulisannya. Maafkan kami ya Tuhan, kami telah salah sasaran. Wow. Iya. Akhirnya saya telepon lah ini. Saya telepon si pencopetnya. Ya. Halo, saya bilang. Mbak Indi tahu dia ngomong apa dari seberang. Mhm. Dia berkata, Shalom. Oke, puji Tuhan. Saya terkejut. Iya. Ini pencopet yang pernah paling ramah di dunia saya jumpain. Salam, 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 saya bilang. Wah, hebat kalian ya, saya bilang. Kalian bisa ambil handphone dari kantong saya nggak terasa sama sekali. Dia ketawa di seberang. Mhm. Hehehe gitu. Ya udahlah, saya bilang. Kalian jual lah handphonenya, pakailah uangnya, tapi saya boleh minta tolong nggak? Saya bilang. Apa itu Pak? Di dalamnya itu kan ada kartu, di dalam kartu itu banyak nomor penting buat saya. Bisa nggak kalian kirimkan nomor itu kepada saya, kartunya? Baik, baik Pak, segera kami kirim Pak, kasih alamatnya. Akhirnya saya kasih alamat gereja kita, Mhm. Gereja JKI, Jalan Flamboyan Raya nomor 8. Baik Pak, saya kirim segera. Tapi saya mikir, nggak mungkin mereka ngantar langsung. Pasti lewat pos atau titipan Ya. kilat bisa sehari, bisa 2 hari. Sementara saya butuh segera kartunya, lalu saya bilang, udahlah Bang, nggak usah kirim-kirim. Abang di mana? Saya datangin ke situ, kita jumpa, kasih kartunya kembali sama saya, kita salaman, kita pisah baik-baik. Saya bilang. Lalu dia bilang, ah janganlah Pak. Dia bilang, nanti Bapak datang dengan polisi. Kami sudah bosan masuk penjara. Oh ya Pak, ngomong-ngomong di dalam penjara kami ibadah juga loh, katanya. Ah, ibadah-ibadah kalian bilang, tapi keluar copet juga. Saya bilang, habis gimana Pak? Keluar dari penjara nggak ada yang terima kerja. Dia bilang gitu. Ginilah Pak ya, saya bilang sama mereka, saya ini pendeta, kalau saya bilang saya datang sendiri, pasti saya datang sendiri. Oke Pak, Mhm. saya matikan dulu, kami diskusi dulu ya Pak. Jadi Mhm. handphonenya dimatikan Pak Indi, dan bisa Mhm. saya bayangkan empat pencopetnya itu mulai diskusi, cemana nih woi, cemana nih woi, kan gitu. Akhirnya dia telepon Pak Indi, Mhm. saya angkat, keramah tamahannya nggak berkurang, Shalom, dia bilang. Ya, Shalom, saya bilang. Pak, kami sudah diskusi. Gimana hasil diskusinya? Kartu Bapak kami pulangkan. Oh ya baguslah. Tapi bukan itu aja, Pak. Handphone Bapak pun kami pulangkan. Praise the Wah, Lord. ini kalian udah mulai main-main kan? Saya bilang. Enggak, Pak. Kami enggak main-main. Kami serius sama Bapak. Kalaupun nanti kami ada uang lebih, kami masukin amplop persembahan kami untuk Bapak.
Bang, jangan main-main lah, Bang. Enggak, Pak, kami enggak main-main. Sekarang gini, Pak. Bapak ke Jalan Sutomo. Di Jalan Sutomo itu ada Bank BNI. Di seberang Bank BNI itu ada wartel yang jaga perempuan. Bapak datang ke situ, minta sama yang perempuan yang jaga itu, nanti handphone Bapak dipulangkan. Serius, saya bilang. Serius. Akhirnya saya datang ke sana, Mbak Indi. Dan benar, ada wartel di depan Bank BNI di Jalan Sutomo yang jaga perempuan. Mhm. Itu sekitar jam 6 sore. Jam 6 pagi hilang. Nah, jam 6 sore, saya malu nanya sama si Mbak ini. Nanti dia bilang, Pak, mana ada copet kayak gitu, udah copet dipulangin gitu kan. Kan saya malu. Iya. Tapi karena dia lihat saya berdiri-berdiri, dia tanya, Pak, ada apa? Gini loh, Bu, Kak, tadi pagi handphone saya dicopet, tapi kata pencopetnya dipulangkan dan minta sama kakak yang jaga wartel. Mhm. Lalu dia lihatin saya, lalu dia bilang, oh Pak Pendeta, dia bilang gitu. Iya, dia buka lacinya, dia keluarkan handphonenya Mbak ini. Ini Mhm. handphone Bapak, dia bilang. Ah iya, itu handphone saya. Ya udah Pak, ini handphonenya dikasih oleh mereka. Mereka mana semuanya? Mereka kirim salam Pak, mereka bilang selamat Natal dan menjelang tahun baru. Hampir hampir saya tanya, amplop persembahannya ada, saya bilang gitu. Tapi ya nggak saya tanyakan gitu kan. Iya. Jadi mereka sudah pergi, saya bilang. Sudah pergi. Oh iyalah, makasih lah ya. Nanti kalau jumpa lagi, kirim salam sama mereka. Nah, Iya. disitulah saya mulai berpikir, Mbak ini. Mhm. Kalau tadi saya ikutin kemarahan saya Iya. tumpahkan kemarahan saya di handphone tadi, mungkin handphone saya nggak pernah kembali. Iya. Tapi saya teringat dengan perkataan Yesus bahwa kasih itu mengalahkan segalanya. Jadi Iya. mereka juga merasa tidak enak. Ini orang udah dicopet, tapi masih berkata-kata baik, didoakan, disuruh bertobat lagi kita. Jadi mereka merasa nggak nyaman juga ngambil handphonenya dan akhirnya handphonenya dipulangkan. Nah, itulah Rupanya salah Tuhan satu juga bekerja pengalaman. ya Pak ya. Iya, Tuhan juga bekerja atas hati mereka ya ketika kita apa namanya iya, taat ya bisa mengendalikan diri, mengendalikan kata-kata, mengendalikan sikap. Ternyata Tuhan bekerja pun dengan ya bisa dibilang hati mereka itu kan sudah tumpul kayak yang mati rasa untuk hal-hal iya, seperti itu. Tapi Tuhan gerakan sedemikian rupa sehingga bisa ngerasain gitu ya kebaikan. iya, Pak. Luar biasa. Memilih untuk mengalah, memilih untuk turun, memilih untuk rendah hati. Ternyata seperti yang dibilang Yesus, kasih itu mengalahkan segala. Betul. Akhirnya kembali, Bu. Ya, Ya, itulah luar salah satu biasa. pengalaman luar biasa. Banyak lagi sebenarnya, cuman kan Iya, waktu kita nggak banyak, tapi Pak ini. ini luar biasa sekali. Ini baru saya dengar sekali ini juga sih. Pastor mungkin yang lain pernah dengar ya, cuman ini host satu ini baru dengar sih yang satu ini. Luar biasa ya. Yang Saya, paling sering kan dihindarkan dari pencopet mungkin, tapi ini nggak dihindarkan. Cuman endingnya iya, begitu indah rupanya ya. iya, memang saya sempat komplain sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kau berkata bahwa malaikatmu berkemah di sekeliling orang percaya. Hilang juga handphoneku Tuhan, kan gitu. Tapi kadang-kadang ya Tuhan mengizinkan untuk melatih hati kita, melatih hidup kita, Bu Indi. Betul, iya. Betul, Iya, Gun Sorry ya. iya, Dalam segala situasi memang nggak boleh sempet marah, sempet. Tapi beruntungnya respon kita kepada sesama yang penting ya. Pastor Dipa ya. Karena Pastor Dipa iya, kan marahnya dalam tanda kutip boleh. Tuhan mah dia marah-marahin juga tetap kasih sayangnya nggak berubah ya. Yang bisa betul, berubah kan betul. manusia ya Pastor ya. Kalau kita Kita yang merespon berubah-berubah. sedikit, sedikit keliru merespon kepada orang lain saja dia bisa berubah loh reaksinya. Pastor ya. Bisa Iya, kan apalagi yang tidak kita kenal. Tapi dengan Tuhan kita mau datang dengan marah-marah, dengan jengkel, dengan laporan list yang begitu banyak, kasihnya tidak pernah berubah. Dan itu yang keren ya, Gunsol ya. Next, kalau kita ngelewatin sesuatu nggak apa-apa marah sama Tuhan. Tapi kendalikan respon kita kayak Pastor Dipa. Udah ngetik banyak, dihapus. Saya lagi deg-degan tadi. iya. Sempet kekirim nggak ya? Puji Tuhan ternyata enggak. Enggak, Dan enggak itu yang jadi. ya, dan itu yang membalikan segala sesuatunya rupanya ya. Mas Riba, thank you banget. Mas Riba mungkin boleh ada pesan semangat dan closing statement buat seluruh pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Pagi menjelang siang ya. Silakan Pastor. Iya, buat setiap para pendengar, mungkin orang tua yang anaknya juga saat ini mungkin sedang terlibat dengan narkoba. Atau buat anak muda yang mungkin juga mendengar ini dan sedang terlibat kecanduan narkoba. Atau siapapun. Saya cuma mau bilang bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan.
Tuhan setia pada saat kita berseru kepadanya, dan dia memang menantikan selalu seruan hati kita, dan dia selalu siap untuk mengulurkan tangannya dan bantu kita. Ada harapan untuk hari esok yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Iya, siap. Iya, Mbak Indi, Silakan. Yes. Mm-mm. saya dulu pesimis dengan masa depan. Mm-mm. Sekarang saya mengembalakan di sebuah gereja, orang-orang berdatangan, hidup mereka dipulihkan. Saya diberikan seorang istri, saya diberikan 3 orang anak. Mereka bertumbuh, yang besar sudah SMA. Dan saya pikir semua itu karena kebaikan Tuhan. Ya, Dia setia, Tuhan Yesus setia. yes. Aduh, jadi melting ini hostnya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pastor Dipa. Saya percaya Gus Aulia di Natal di Desember ini akan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ya Pastor ya. Kalau Pastor Amin. Dipa bisa lakukan mendapatkan banyak hal yang baik dari Tuhan, pasti juga ini Tuhan juga lakukan. Ini Pastor Dipa ada yang menyampaikan pesan eh, terima kasih untuk sharing kesaksian yang memberkati Pastor Dipa. Ini beberapa Ya, menyampaikan dari pendengar. sama-sama. Terima kasih Sama-sama. sekali untuk Pak Pandan Budi dan juga Gun Sauli semua ya. Ini satu hal yang luar biasa kita berharap ya. Again yang penting yang disampaikan Pastor Dipa tadi adalah respon hati kita. Ketika kita mau merendahkan hati ya Pastor Dipa ya. Kemudian Iya. mengendalikan emosi kita. Tuhan akan membalikan situasi dengan begitu rupa. Again, thank you Pastor Dipa untuk Sama-sama Mbak Indi. sharingnya pada siang hari ini. Saya sendiri sangat diberkati dan saya percaya seperti beberapa pendengar yang mewakili juga mereka sangat diberkati. Finally, saya Indi dan juga Pastor Dipa Sembiring dari Medan ya. Ya, saya tadi Pak Sendiri dari Medan. Ya. Untuk Good News FM bisa login for you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless.